Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Kali ini kita bahas babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Dalil-dalil berkaitan dengan kenyataan realita bahwa umat ini akan ada yang menyembah berhala. Umat Islam dikenal sebagai muslim, tapi menyembah berhala. Mungkinkah itu? Mungkin. Bisa terjadi. Artinya secara zahir dinilai sebagai muslim, tetapi pada kenyataannya dia telah keluar dari Islam dengan mengikuti kebiasaan umat terdahulu. Tanpa berpanjang lebar dalam muqaddimah, mari kita lanjutkan pada dalil-dalil yang disuguhkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini. Babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan wa qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Kata Allah Azza wa Jal, alam tara, tidakkah kau lihat, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Mereka yu'minuna bil jibti wat taghut, mengimani al-jibt dan taghut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir ini? Orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir yang dimaksud adalah golongan mereka. Mereka mengatakan bahwa golongan mereka itu haula'i ahda, lebih berdasarkan petunjuk, minalladzina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman di sini? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Perlu kita definisikan dulu bahwa dalam konteks turunnya Al-Qur'anul Karim pada zaman tersebut, kalau ada sebutan al-mu'minun, alladzina amanu, itu berarti kelompoknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut alladzina kafaru, maka mereka identik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di zaman kita sebutannya non-muslim. Dan ada sebutan ketiga, yaitu al-musyrikun. Al-musyrikun ini lebih identik sebutan untuk orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, non-Yahudi. Dua-duanya kafir. Dari mana kita tahu? Dalam surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun musyrikin. Musyrikin siapa? Orang-orang Arab yang tidak mau bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus pahami dulu nih, dalam konteks bahasa Al-Quranul Karim, dalam konteks saat turunnya Al-Quranul Karim, suasana masyarakat terbagi ke dalam beberapa kelompok, dan kelompok-kelompok itu yang dominan pertama disebut kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu,
Innal mu'minin. Itu artinya golongan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini terbagi ke dalam dua kelompok. Dari orang Arab disebut musyrikin, adapun di kalangan non-Arab, yaitu orang-orang Bani Israel, disebut ahlul kitab. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, baik ahlul kitab, min ahlul kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, mereka umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut kafir. Mereka pula yang menyebutkan dirinya itu kafir. Di sini kata Allah Azza wa Jalla, wa yaquluna lil ladzina kafaru. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu golongan mereka. Golongan mereka itu Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ngakunya mereka lebih benar. Lebih benar dan lebih bisa dipertanggungjawabkan agamanya di atas petunjuk yang benar. Itu klaim. Inti daripada ayat ini terkait dengan judul adalah bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin Arab, memiliki satu kesatuan akidah yang menyamakan antar mereka. Dalam ayat ini disebut yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani al-jibt dan taghut. Sekarang kita bahas dulu apa itu al-jibt dan apa itu at-taghut. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, al-jibtu as-sihr wat-taghutu asy-syaitan. Menurut Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, yang dimaksud al-jibtu adalah as-sihr, sihir. Nah, kita tahu sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, syaitan beraksi untuk mengelabui manusia dan mengampanyekan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa beliaulah yang mengajarkan kesyirikan dengan kitab yang mereka klaim. Al-jibt adalah sihir. Maka di kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, pengagungan terhadap sihir itu besar sekali. Begitu pula at-taghut, asy-syaitan. Dalam kaitan jibat dan taghut menjadi satu paket, maka jibatnya adalah sihir, syaitannya yang menjadi aktor penyambung sihir tersebut antara aktor manusia bernama dukun, kahin, arraf dengan bangsa jin yaitu syaitan. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menafsiri al-jibat dan at-taghut ini dalam kaitannya sihir dan pelakunya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ikrimah dan Abi Malik, beliau mengatakan al-jibtu adalah asy-syaitan. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Abil Habasyiyah, al-jibt itu adalah syaitan dalam bahasa Habasyah. Wa an Ibnu Abbasin aidan al-jibtu asy-syirku. Jibt adalah syirik. Wa anhu al-jibtu al-asnam. Kadang-kadang beliau mengatakan al-jibt maksudnya adalah berhala. Wa anhu al-jibtu Huyai ibnu Akhtab. Tokoh syirik. Huyai ibnu Akhtab. Wa anis Sya'bi al-jibtu al-kahin. Al-Imam Asy-Sya'bi menafsiri al-jibtu adalah dukun, al-kahin. Wa an Mujahid al-jibtu Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf ini adalah tokoh.
Qala al-Jauhari al-jibtu kalimatun taqa'u 'ala as-sanam wal kahin was-sahir. Al-Imam Al-Jauhari min ahli lughah mengatakan al-jibt itu sebuah kata yang maknanya bisa bermakna berhala, bisa bermakna dukun, bisa bermakna penyihir, tukang sihir. Wa nahwi dzalik. Ini adalah tafsiran para ulama terkait dengan makna al-jibt wa taghut. Secara global, maka makna al-jibt wa taghut ini berkisar antara syaitan, berhala, syirik, dukun, sihir, antara itulah. Kalau kembali kepada ayat tadi, menunjukkan bahwasanya pola beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak jauh-jauh dari pengagungan terhadap entitas-entitas syirik. Mulai dari sihir, dukun, peramal, kuburan, berhala, seputar itu. Mereka mengimani itu sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber pengabulan doa dan sebagainya. Dan tentu ini merupakan syirik besar. Diperkuat lagi dengan dalil berikutnya, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian kuberitahu tentang amalan yang jauh lebih buruk dari itu semua yang akan diterima oleh orang-orang yang mal'anahullah, yang dilaknati oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut, serta dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, dirubah mukanya menjadi muka monyet, muka babi, dan menyembah berhala. Artinya tidak ada orang yang siksanya lebih dahsyat daripada mereka. Dua ayat yang pertama ini sebagai dalil menunjukkan bahwa orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, juga yang kemudian diikuti oleh kaum musyrikin orang Arab, mereka adalah aktor-aktor syirik, agen-agen kesyirikan, yang kemudian dengan ketokohan mereka ditokohkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Dan ini nanti akan tersambung dengan ayat dan hadis setelahnya, dalil-dalil berikutnya di dalam bab ini, di mana al-muallif akan mengarahkan kita pada kenyataan sesuai dengan judulnya ini. Kenyataan bahwa umat ini pasti akan ada di antara umat ini, pasti akan ada di antara umat ini yang menyembah berhala. Mengikuti siapa itu? Mengikuti mereka yang tadi disebutkan. Dalam surah Al-Kahfi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi, di mana umat setelahnya, umat setelah wafatnya Ashabul Kahfi yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata umat setelahnya menjadikan kuburan Ashabul Kahfi ini sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Pernyataan mereka diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi ini. Qala alladzina ghalabu ala amrihim. Mereka yang kemudian memenangkan urusan ini mengatakan, artinya orang-orang yang berkuasa setelah zaman itu, dan kemudian menjadikan kuburan-kuburan Ashabul Kahfi ini sebagai situs keramat.
Mereka mengatakan, la nattakhidanna 'alaihim masjida. Kami pasti akan bangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi ini. Kita memasuki hadis yang kita nanti-nanti yang merupakan tafsir daripada ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam bab ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian wahai umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian wahai umatku suatu saat nanti pasti, perhatikan, pasti diberikan penegasannya di sini dengan dua atribut. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun musyaddadah. Nunut taukid musyaddadah, nun yang bersyaddah. Kalian suatu saat nanti pasti akan mengikuti, ngekor, mengikuti sanan, budaya-budaya, kebiasaan man kana qablakum, umat sebelum kalian, hazwal qudzati bil qudzati, selangkah demi selangkah, sejangkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuhu. Bahkan seandainya pun nenek moyang kalian, orang-orang terdahulu kalian itu, tokoh-tokoh zaman dulu, memberikan contoh mereka bisa masuk lubang biawak sekalipun, maka kalian akan ikuti juga. Artinya hal-hal yang mustahil secara logis tidak masuk akal kok bisa mengikuti orang seperti itu, tapi kalian suatu saat nanti akan ada yang mengikuti hal itu. Ini tentunya adalah sebuah khabar ghaib yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan hal-hal yang ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kata Nabi SAW, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, di sini hadis menjadi penjelas, jelas banget tentang ayat-ayat yang sebelumnya. Bahwa orang-orang sebelum kita, kaum Yahudi dan Nasrani, telah menceburkan diri mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga suatu saat nanti akan ada yang mengikuti mereka. Apa perilakunya? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani ini simbol-simbol syirik ini. Mengimani berarti meyakini kebenarannya, meyakini kesaktiannya, meyakini keampuhannya. Hal-hal yang terkait dengan syirik, sihir, syaitan, ya, perdukunan. Sekarang kalau kita tanya, di tengah umat Islam ini ada nggak? Ada nggak? Ada orang jubahnya jubah ahli agama, sorbannya panjang, pecinya bukan main aduhai, ya, orang awam melihatnya, waduh, ini ulama, ini kiai, ini syekh, ya, ini ahli agama. Ternyata ahli agama plus pengobatan, plus sembur-sembur, percaya dengan jimat-jimat, keramat-keramat kuburan, ya. Kemudian nanti banyak konsumennya yang ingin menyantet orang, ingin dapat pengasihan, ingin punya karisma. Hal-hal seperti ini sudah tidak asing lagi terjadi dan kita menyaksikan di zaman kita ini. Ini menunjukkan benar
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti suatu saat nanti akan ada yang mengikuti jejak kebiasaan syiriknya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrikin Quraisy. Wali Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi ini di hadapanku, maka aku bisa melihat wilayah timur dan baratnya, dan bahwa umatku suatu saat nanti kekuasaannya, wilayah teritorial kekuasaannya akan sampai kepada wilayah-wilayah tersebut yang Allah bentangkan di hadapanku secara gaib itu tadi. Wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyadha. Dan aku diberikan dua pusaka, yaitu al-ahmara wal abyadha. Dua pusaka yang dimaksud apa? Dua properti, dua kekuasaan. Apa maksudnya merah dan putih? Bukan bendera kita bangsa Indonesia. Dan aku diberi dua pusaka, yaitu al-ahmara wal abyadha, yang merah dan yang putih. Apa maksudnya? Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, yakni bihi kanza Kisra wa huwa mulkul Furs wa kanza Qaisar wa huwa mulkur Rum wa qusuruhuma wa biladuhuma. Kata al-Imam al-Qurtubi, ini maksudnya adalah dua kerajaan besar adik kuasa pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalian demi Allah yang menggenggam jiwaku, kalian suatu saat nanti pasti membelanjakan, mengeluarkan perbendaharaan yang disimpan oleh kedua kekaisaran tersebut, yaitu Persia dan Romawi, untuk dibelanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ubbira bil ahmari an kanzi Qaisar li anna al-ghalib 'indahum kana adh-dhahab. Kalau kaisar itu memiliki perbendaharaan, umumnya itu emas. Adapun Kisra memiliki perbendaharaan biasanya, umumnya dalam peti-petinya itu adalah al-jauhar, permata, berlian, wal fiddah, dan perak. Wa wujida dzalika fi khilafati Umar. Dan ternyata benar didapati hal tersebut, kenyataannya pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, saat menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Begitu dilihat, benar-benar ini harta yang sangat melimpah, lalu diinfakkan fi sabilillah untuk kesejahteraan umat. فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. Jadi benar-benar di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ekspansi kekuasaan ke dua kerajaan adik kuasa tersebut, Persia dan Romawi, begitu dikeluarkan ya harta bendanya, Masya Allah,
emas, ya, berpeti-peti, dan berlian, perak. Ini semua adalah harta yang sangat mahal. Ini adalah informasi gaib yang kemudian kenyataannya bisa didapati secara nyata di zaman berikutnya. Selanjutnya, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Rabbku untuk kemaslahatan umatku agar mereka tidak dihabisi seluruhnya. Bisanatin, dengan paceklik. Bi'ammatin, seluruhnya. Artinya kalaupun ada musibah besar, entah itu namanya pandemi atau paceklik atau apapun yang menimpa manusia, maka umatku masih akan terus ada yang tersisa. Jadi tidak akan pernah ada kelangkaan muslim. Sebagaimana pernah terjadi kelangkaan cabai, kelangkaan beras, ya, tidak. Tapi kalau kelangkaan muslim tidak ada. Wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan Nabi SAW juga meminta agar Allah tidak menimpakan kekuasaan. Artinya dikuasai, umat Islam ini dikuasai total oleh selain golongan mereka. Jadi kalaupun ada yang saling berkuasa, ya umat itu juga tidak dikuasai oleh bangsa lain atau umat lain. Fayastabiha baydatahum, lalu menghalalkan segala cara untuk menghabisi kepemilikan mereka. Wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Dan Rabbku berfirman, wahai Muhammad, kalau aku sudah putuskan sebuah takdir, sebuah keputusan, maka itu tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatik, dan aku kabulkan permohonanmu untuk umatmu. Pertama, an la uhlikahum bisanatin bi'ammatin. Aku tidak akan menghabisi seluruh umatmu gara-gara sebuah pandemi atau paceklik. Wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baytadahum. Dan aku juga kabulkan permohonanmu agar umatmu tidak dikuasai oleh selain umatmu juga. Walau ijtama'a alaihim min aqtaman bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'da. Bahkan seandainya pun semua musuh Islam, non-muslim, bersekutu antar mereka, saling bersepakat untuk menghabisi seluruh kaum muslimin, itu nggak akan bakal terjadi. Andai pun ada tentara sekutu dari seluruh negeri, dari seluruh negara, di seluruh dunia untuk menghabisi umat Islam, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Yang ada adalah antar umat Islam saling cakaran, ya, saling baku hantam, saling menguasai, saling mendolimi. Ini yang akan terjadi. Sungguh ini benar-benar terjadi di zaman kita. Karena kebodohan sebagian orang dari umat ini, maka yang bodoh pun belagak mampu dan lewat blow up, diiklankan oleh media, maka orang bodoh pun bisa jadi pemimpin karena santernya pemberitaan di media.
Sementara orang-orang yang salih, orang-orang yang baik pada nyungsep, karena memang tabiatnya orang-orang salih itu tidak mau menampakkan diri, tidak mau mencari pencitraan dan sebagainya. Amalnya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Kemudian kata Nabi SAW, aku tidak mengkhawatirkan di tengah-tengah umatku ini kecuali, siapa yang paling aku khawatirkan? Adanya para pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immah al-mudillin. Al-a'immah itu jamak dari kata imam. Imam berarti tokoh-tokoh terdepan, baik itu dari kalangan petinggi-petinggi negara ataupun orang-orang yang ditokohkan secara agama. Mungkin jadi ustadz viral, ustadz kondang, panutan umat. Tapi mereka menyesatkan. Allah sangat murka terhadap kaum musyrikin, tetapi ada tokoh-tokoh agama yang justru menjadi agen kesyirikan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar tidak melenceng, membuat-buat ajaran baru, membuat-buat bid'ah, melestarikan bid'ah. Tetapi akan ada di antara para penuntun umat justru yang akan menuntun ke arah itu. Adanya orang-orang itulah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah itu terjadi? Terjadi. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi peperangan antar mereka. Antar mereka ini siapa? Antar umat Islam sendiri. Saling provokasi, saling adu domba, pecah persatuan kaum muslimin. Ada para pemimpin yang menyesatkan sehingga opini kita berubah-ubah dari hari ke hari. Ada yang mengatakan A dikonter oleh B, B dikonter oleh A, begitu terus. Orang-orang ahli kebatilan berusaha dengan kebatilannya bagaimana dia berjaya. Sementara ahlul haq juga tidak tinggal diam, terus memberikan perimbangan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tergiur kepada kebatilan. Tapi lebih susahnya lagi adalah bahwa yang mendakwahkan kebatilan itu justru dipandang sebagai orang yang benar dan jujur. Dalam hadis yang lain, tidak disebutkan di dalam hadis ini, dalam kitab ini, kata Nabi SAW, sata'tikum sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kalian tahun-tahun penuh hoax, khadda'at, penuh tipuan. Bentuknya seperti apa? Yusaddaqu fihinnal kadhibu wa yukazzabu fihinnal sadiqu. Orang yang tukang bohong, tapi karena pemberitaan media sedemikian rupa, nampak dengan pencitraan tersebut sepertinya ini orang jujur. Sementara orang jujur dianggap sebagai pendusta. Maka waspadalah. Di zaman ini kita mendapati macam-macam warna informasi seperti itu. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sampai pada akhirnya nanti sejarah dunia ini, perjalanan dunia ini akan sampai pada suatu masa di mana orang-orang yang bertauhid dari umat Nabi Muhammad SAW tegak berdiri, maju, berperang, berjihad fi sabilillah, berhadapan dengan kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Dan bahwa kiamat tidaklah terjadi
sebelum adanya segolongan atau beberapa golongan dari umatku yang justru menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Bahkan akan ada 30 orang pendusta besar yang masing-masing mengaku sebagai nabi. Kita pernah dengar ada perempuan aja ngaku sebagai nabi. Ya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan nabi menegaskan, akulah penutup seluruh nabi. La nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan terus ada, akan selalu ada segolongan dari umatku yang tetap ditolong oleh Allah Azza wa Jal, tetap berjaya di atas al-haq, kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Siapapun yang berusaha untuk merendahkan, mendiskreditkan mereka, memojokkan mereka, mempersekusi mereka, membuli mereka, nggak ngefek. Nggak ngefek. Kenapa? Karena mereka punya panduan. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pegang teguh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka selamat. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang perintah Allah kepada siapa? Israfil tiup trompet. Habis semuanya. Rontok, runtuh. Berantakan seluruh sistem tata surya. Bahkan gunung-gunung pun berterbangan. Manusia berlarian ke sana kemari berbondong-bondong seperti kupu-kupu. Seperti laron. Kal farashil mabsus. Itulah apa yang bisa kita bahas pada halqah kali ini. Kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita di zaman ini harus betul-betul belajar, menuntut ilmu. Kun ala basirah. Jadilah orang yang betul-betul jeli, cermat, berhadapan dengan fenomena-fenomena kehidupan di zaman ini. Jangan sampai kita terpeleset ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jal, yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.